Sahabat Inside, masih di Inside Ramadan persembahan dari Bazis DKI Jakarta, masih membicarakan bagaimana Ramadan di Kota Jakarta. Jadi ada sinergi yang asik selama ini antara Bazis DKI dan juga Pemprov DKI Jakarta yang harus memang dipertahankan ya. Kok ya kita kan senang ya. Sinergi ini kan memang harus dipertahankan. Kalau yang bagus-bagus ya makin kuat. Ujung-ujungnya masyarakat yang happy. Betul. Nah, ada satu kebiasaan di Indonesia ya, kalau misalnya menjelang Idul Fitri itu adalah mudik. Kita bisa menikmati sekitar 1 minggu, kota kita Jakarta ini akan kosong. Lengang. 123 juta dugaan. Apanya? Dari Kementerian Perhubungan yang tahun ini bakal mudik. Itu mencapai 123 juta orang. Hampir setengahnya dong warga negara. Akan terjadi, ya manusia lah itu. Betul, karena mudik Indonesia pada saat Lebaran itu adalah salah satu peristiwa mobilisasi massa terbesar di dunia. Betul. Ya, betul. Betul nggak Pak? Betul. Ratusan juta orang pulang gitu loh. Dari Jakarta akan ada berjuta-juta orang. Iya. Jadi besok-besok kalau Pemprov DKI bingung kan mengatasi selama ini apa? Ibu kota, macet kan? Nah, sering-sering bikin lebaran. Ya nggak bisa dong. Ya. Lebaran sekali setahun dong. Lebaran terus sebulan 3 kali. Pasti nggak usah ganjil genap, nggak usah 3-in-1 Pak. Kosong. Kerjanya kapan ya? Kalau Riko nggak mudik dong. Ya, di sini aja. Riko di sini aja. Ya. Jadi nggak punya kampung halaman nih? Ada. Kemana? Ibu kan masih di Bukit Tinggi. Nah, Anda ke sana? Ini tempatnya di Bukit Duri. Iya dekat sih. Bukit Tinggi, Bukit Duri sama. Iya. Jadi nggak pulang ke sana Anda? Bukit Tinggi ada lah sekitar pulang situ. Tapi tak pulang sana? Papa Bandung Dago. Loh, Almarhum ada Bandung. Kita tapi lahir di Jakarta ya, tapi iya. orang masih ada saudara jauh. Oke, kalau saya sih deket aja Pak, cuma ke Bandung. Bandung mana? Tapi ya Bandungnya di Cianjuang. Tapi keluarga besar masih ada di Kota Garut. Oh mantap. Kan, ya mudik. Pak Deputi, mudik nggak? Saya memfasilitasi saudara-saudara saya yang mau mudik. Cakep nih. Saya nunggu kampung, nungguin rumah Mas Ronald. Kalau mau pulang, saya tungguin. Oke, jadi ada memang komitmen orang Jakarta dari dulu begitu. Gimana komitmennya? Orang Betawi dari dulu begitu. Kebetulan saya memang asli dari sini. Suku inti di Jakarta. Jadi kita tuh komitmen sekali. Kalau ada saudara kita atau ada tetangga kita pulang kampung, pasti yang jagain kita. Silahkan mudik, sok rumah kita jagain. Nitip rumahnya sama kita pasti, gitu kan? Iya betul. Iya. Kalau Pak Abu mudik nggak? Ya sama dengan Pak. Yang jaga kampung ya? Memfasilitasi. Tapi mudik memfasilitasi ini adalah yang khusus. Kalau mudik yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya itu mudik umum. Tapi kalau Bazis memfasilitasi mudik yang khusus. Apa nih? Mudik khusus ini apa? Khusus ini adalah diperuntukkan kepada orang tunanetra dan disabilitas. Kebutuhan khusus. Ya. Mereka akan difasilitasi oleh Bazis dan juga oleh Pemprov untuk mudik. Bekerjasama dengan Pemprov. Ini sinergi gitu ya? Dishub gitu kan. Oke. Ini tujuan mudiknya kemana saja nih Pak? Hanya sekitar Pulau Jawa saja. Pulau Jawa saja. Jawa. Ini untuk kali ini. Iya, untuk kali ini. Apakah si penyandang disabilitasnya saja atau beserta keluarganya Pak ini Pak? Ya termasuk keluarganya. Masya Allah. Ini kan nggak mungkin mereka jalan sendiri. Nggak mungkin ya. Oke, ini jalan darat cuma pakai bis, pakai kereta? Bis. Pakai bis. Diantar sampai ke kotanya gitu Pak? Iya. Masya Allah. Pulangnya gimana? Dijemput juga nggak? Ya tentu sudah menjadi tanggung jawab itu ke. Gitu. Wah keren. Nah ini lagi-lagi nih Pak program yang harus dipertahankan ada tingkatan nih Pak Deputi nih. Jadi yang namanya mudik itu kan tradisi. Orang nungguin loh. Iya betul. Sekarang awal-awal Ramadan nggak ada yang pada pulang. Sengaja mereka mau ngeramein Jakarta. Jadi Jakarta membayar kepada mereka juga. Setelah mereka semuanya spend money banyak di sini, habiskan banyak di sini, juga disisakan juga untuk spend di kampung halamannya. Jangan cuma pertumbuhan terjadi di Jakarta. Di daerah juga harus. Itu yang sering kita katakan sebagai sukses Jakarta juga buat Indonesia, gitu kan? Nah ini apa namanya? Kita tidak memikirkan egonya kita saja. Jadi mungkin awal-awal Ramadan ada di sini. Tapi nanti, apakah nanti punya kelebihan rezeki, dia bisa bawa ke kampung halaman, bangun kampung halaman. Ini yang didukung oleh Baznas Bazis. Kayak disabilitas itu bisa pulang mudik dengan Baznas Bazis. Kami kalau di provinsi ada yang tadi disabilitas bekerja sama dengan Baznas Bazis, kemudian yang normatif juga
ada juga program seperti itu. Nah gitu. Saya memang setiap Idul Fitri mudik ke Bandung. Tapi karena saya sudah 20 tahun jadi warga Jakarta, ya kampung saya Jakarta, Pak. Saya pulang ke Bandung hanya sebentar, 2-3 hari habis itu ke Jakarta lagi. Kan ini udah jadi rumah saya, Pak. Ya, tapi penting ingat kampung, Oh, pasti. karena kampung harus dibangun juga, Pasti. jangan cuma Jakarta saja. Bagi kita itu. Pasti, kan orang tua juga masih ada. Bandung, Garut, hari keempat udah ke Jakarta lagi. Masih pengen ngerasain Jakarta yang lengang. Iya, betul. Nggak macet ya. Gak macet. Jadi itu solusi kemacetan DKI udah ketemu tuh, Pak. Udah ketemu. Lebaran terus-terusan ya. Mungkin Pak Deputi, oh ya udah. Kalau Niko sendiri di Jakarta, keluarga di daerah mana aja nih? Saya sebenarnya Jakarta, kalau dikatakan tadi mudik sih nggak setiap lebaran, Pak. Karena memang semua keluarga besar udah di sini jujur. Jadi kalau dikatakan mudik, saya mungkin udah 17 tahun nggak pernah mudik kasarnya. Tapi kalau liburan pulang, ya nggak harus nunggu momen lebaran. Oh, nggak harus nunggu itu. Enggak. Jadi makanya sama jagain untuk tetangga, nitip rumah. Kalau keluarga besar sendiri di Bintaro, banyakan di Matraman, Pramuka, Salemba sekitarnya. Ada dekat Bekasi apa namanya, Kalimalang sekitarnya. Kelapa Gading juga ada. Jadi memang biasanya kan kalau tradisi di Jakarta yang tertua Itu kita datangi. Iya. Datangi atau siapa silaturahmi hari pertama mana, kedua di mana. Ini kan juga karena udah PPKM sudah Iya. ya, lengang. Masjid musola juga terawih penuh, udah nggak berhimpitan. Tapi jangan abai. Iya. Kan juga tetap waspada gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kita sangat menyambut euforia ini gitu. Iya. Kalau Pak Abu sama Pak Deputi sendiri lebih senang Jakarta yang ramai atau yang sepi? Jadi gini, Iya. silakan Pak, silakan dulu. Nanyanya sih perempatan sih. Pak Deputi apa Pak Haji? Coba Pak Abu dulu. Iya, kalau ditanya kepada saya yang ramai apa sepi, ya tentu namanya Jakarta itu tidak kenal sepi, yang ramai, dan memang kota industri, kota ekonomi, Segala kota ada di segala sini. budaya, dan tidak mungkin sepi kecuali pada saat-saat tertentu lebaran. Jadi memang kita senangnya yang rame-rame. Oh, senangnya rame. Kalau Pak Deputi gimana, senang Jakarta yang rame nih? Ya, orang suka banyak yang ngomong ke saya, "Wah, sekarang macet sekali," gitu kan. Saya bilang, macet bagi Jakarta itu kegembiraan. Karena artinya duit banyak. Oke. Normal. Ekonomi berputar. Ekonomi bergerak. Mengapa anekdotnya begini? Dulu saya punya anekdot begini. Jakarta sepi itu dua hal. Jakarta bisa sepi. Sekarang tambah 3 hal. Apa tuh? Apa aja tuh? Yang pertama, Lebaran tentu. Pasti. Ya. Lebaran bisa seminggu, kadang-kadang bisa 2 minggu. Ya. Tergantung nanti cuti masalnya. Kita lihat nanti. Iya. Yang kedua, ingat nggak waktu dulu peralihan kekuasaan di tahun 1998? 98. Sepi juga itu. Sepi. Jadi kalau tidak aman, lagi Sepi. kondisinya tidak aman, itu biasanya sepi. Iya. Kalau kita keluar kondisinya sepi banget. Khawatir Biasanya lah. orang Jakarta waktu itu, saya kira, balik lagi ke rumah tuh, gitu kan. Oh, hati-hati, ada apa-apa Takut. gitu. Iya. Karena nggak biasanya Jakarta sepi gitu ya. Yang ketiga, pandemi kemarin. Kita ngerasain pandemi kemarin. Nah, itu. Jadi kalau Jakarta sepi, 3 itu indikatornya. Lebaran kah? Atau kurang aman kah? Atau sedang pandemi kah? Gitu kan? Kurang aman juga. Jadi bagi orang Jakarta, macet itu sarapan paginya mungkin. Sarapan paginya. Bukan kita mengatakan, oh kita mau melanggengkan kemacetan. Ya, enggak. Bukan. Terus kita upayakan. Sekarang ini kita sedang upayakan terus bagaimana caranya menstimulasi ini agar Jakarta terhindar atau terbebas dari kemacetan. Oke. Tetapi bagi orang Jakarta, ketika dia berjubel di jalan, itu artinya ekonomi sudah berputar. Pemerintah terus putar otak bagaimana caranya supaya kemacetan itu semakin berkurang, semakin terurai. Oke ya. Sekali lagi ada program mudik ya, ini untuk para disabilitas ya Pak ya, yang diinisiasi oleh Basnas Basis DKI dan juga kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Mari kita support, ini adalah sebuah bentuk dukungan dan juga support kepada siapapun warga Jakarta ya. Baik, sekali lagi ini ada QR Code yang bisa Anda scan untuk melakukan donasi atau menyalurkan zakat infak sodako melalui Basis DKI Jakarta. Belum selesai acaranya, kita akan masih lanjutkan perbincangan setelah yang satu ini. Tetaplah di sini di Inside Ramadan bersama dari Basis DKI Jakarta.